Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala babu sifatis salati. Ini adalah bab menjelaskan cara sembahyang, rukun sembahyang, rukun solat, jemaah. Furuduha, fardu-fardunya, rukun-rukunnya ada 13. Jemaah. Ini yang umum diajarkan kepada kita lah. Sebab nanti ada menyebutkan nanti rukunnya 17. Ada nanti menyebutkan 14. Ini kok berarti ada tambah? Tidak. Itu hanya dalam penyebutan saja. Tapi yang pokok yang 13 ini, inilah yang umum untuk kita ketahui, jamaah. Ya. Sebab ruku rukun. Tapi kan wajib juga kita berhenti sejenak ketika ruku. Namanya toma'ninah. Itu wajib tuh. Kalau tak ada toma'ninah, tak sah solat. Tapi dalam penyebutan rukun 13, kata-kata toma'ninah nggak ada. Padahal wajib. Iktidal, ada toma'ninah. Dan seterusnya. Jemaah. Jadi nanti toma'ninah itu tidak disebut. Padahal itu wajib. Maka 13. Nanti bagi yang menyebut ada toma'ninah, mengatakan 17. Karena toma'ninah 4 tempat. 13 tambah 4, 17. Ada yang mengatakan 14. Kok bisa? Toma'ninah itu dipandang satu aja. Toma'ninah. Jadi persoalan penyebutan begitu itu tak penting, jamaah. Karena macam mana pun solat mesti toma'ninah. Itu macam kalau kita suami pergi kerja, mau kemana bang? Cari makan. Minumnya nggak nyari, hanya cari makan aja. Cari minum, cari uang sekolah anak, listrik, kalau sewa, kan enggak. Sebut aja cari makan. Terus orang bilang, ya hilang di mana dia? Kok dicari makan tadi? Atau carinya tempat-tempat sembunyi, bukan, itu bahasa kiasan. Kira-kira lebih kurang begitulah, jamaah ya, supaya kita ini luas. Yang pertama apa? Al-awwalun niyatu bil qalbi. Rukun pertama solat adalah niat dengan hati. Ini yang harap diperhatikan jamaah. Jadi solat itu niatnya di dalam hati. Adapun di mulut kita sebelum mengerjakan solat mengatakan usalli fardal isya'i, itu tak wajib. Kalau pakai bahasa Arab namanya at-talaffuz bin niyat, melafazkan niat. Tak wajib. Yang wajib, ini supaya jangan salah ini.
Sebelum sholat, tak wajib. Yang wajib dalam hati. Sebab niat itu hati. Mulut bukan niat. Jadi kalau kita solat, sebelum solat, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya. Sementara waktu takbir nanti, hati tak ada niat. Solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Maka supaya sah solatnya, hati. Andai kata sebelum solat dia diam aja. Waktu takbir, usalli. Pakai bahasa Arab. Atau waktu takbir pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku solat fardu maghrib. Sah. Ini harap dipahamkan ini. Jangan salah-salah paham jemaah. Nanti kita usolli di mulut, tapi waktu takbir tak ada apa-apa dalam hati. Salat tak sah. Fayakfi fi naflil mutlaq wa tahiyatil masjid wa sunnatil wudu'i niyatu fi'lis salati. Ini agak panjang sikit. Kita ke salat sunat dulu. Salat sunat ada yang terikat waktu, ada yang terikat sebab. Ada yang tidak terikat waktu, tidak terikat sebab. Solat sunat ini ada dia terikat waktu. Apa contoh? Solat sunat duha. Itu kan terikat waktu. Ada jam 9 malam nih. Kenapa rupanya? Saya mau solat duha. Nggak ada. Solat duha dia pagi. Jam berapa sekarang? Jam 10 pagi. Alhamdulillah. Mau tahajud saya dulu. Tak bisa. Karena tahajud waktunya malam. Ya, apa masalahnya? Yang penting niat kita. Ikhlas. Nggak jadi. Nggak jadi. Itu namanya solat sunat terikat waktu. Ada solat sunat terikat sebab. Jemaah, terikat sebab. Apa sebabnya? Sebab tawaf. Sebab tawaf. Sebab tawaf, maka solat sunat tawaf. Jemaah. Itu terikat sebab. Ada solat sunat, sebabnya tak ada, waktunya tak ada. Namanya solat sunat mutlak. Mutlak. Kalau tulisan Arab, mim to lam qaf. Mutlak. Kalau bahasa kita, ya mutlak. Mutlak. Arti mutlak lepas. Arti mutlak lepas. Tidak diikat waktu, tidak diikat sebab. Kalau solat sunat mutlak, jadi nggak ada waktunya nih. Nggak ada waktunya. Kapan aja boleh, kecuali nanti ada 5 waktu yang dia tak boleh. Udah kita baca tuh. Udah ya. Kan kita udah pernah ngaji 5 waktu tak boleh solat sunat. Itulah solat sunat mutlak. Kalau solat sunat mutlak, niatnya cukup niyatu fi'li salati. Cukup usalli. Dah, itu aja. Usalli. Nah, itu aja. Namanya solat sunat mutlak. Usalli. Dah. Sengaja aku solat. Cukup itu aja. Ya.
Saya qadaan udah habis. Alhamdulillah, 5 tahun ini kata si fulan-fulanah, saya habiskan waktu saya semua untuk mengqadha. Habis dah, alhamdulillah. Ini jam 10 pagi. Duha udah. Baca Quran pun sudah. Pagi ini enggak ada mau pergi kemana-mana. Mau undangan tidak, mau apa tidak. Tengok jam 10. Solat sunat lah. Supaya ada belanja di akhirat. Solat sunat mutlak. Apa niatnya? Usolli. Cukup. 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Seberapa rakaat? Sesanggupnya. Sesanggupnya. Ya, Mak. Oh, saya sanggup. Saya 100 rakaat aja. 1, 2, salam, 2. Kamu berapa rakaat? Waktu sikit. Cuma 200. Nah, itu buat dia. Kalau 2 aja pun sudah lumayan ya. Ya, Mak. Namanya solat sunat mutlak. Nah, saya udah nggak ada lagi qadaan, kata si fulan-fulana. Alhamdulillah duha pun dah semua udah selesai. Cukup niatnya usalli. Sikit aja, sengaja aku. Kalau bahasa Indonesia, sengaja aku solat. Lebih dari itu boleh. Usalli sunnatal mutlaq rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Boleh, tapi panjang. Ya, Mak. Apalagi yang dimasukkan dalam solat sunat mutlak? Solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid dimasukkan ke dalam solat sunat mutlak. Ya, Mak. Itu cukup usalli. Solat sunat wudu. Habis berwudu kita usalli. Ya, Mak. Gitu dia. Usalli. Cukup. Dan mau dipanjangkan lagi boleh. Bagi kita yang sudah tidak ada lagi qadaan, kalau sudah tak ada lagi kesibukan, buat solat sunat mutlak. Kenapa? Karena itu untuk modal kita di akhirat. Masing-masing, kita sendiri-sendiri. Jemaah. Kita di sini sementara aja. Sementara aja, Mak. Walaupun KTP kita seumur hidup. KTP seumur hidup. Padahal awak sekejap aja sini, Jamaah. Awak pikir seumur-umur hidup. Pokoknya sekejap aja, Jamaah. Habis itu pulang. Maka kita bawa amal masing-masing. Oh, alhamdulillah. Saya udah ngaji. Saya udah selesai qadaan. Buat salat sunat mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat sesanggupnya. Capek, dah istirahat dulu, jemaah. Sebab kita lah yang mengurus kita sendiri. Tak ada orang lain. Berapa lama orang doakan kita? Berapa lama orang ingat kita? Akhirnya kita sendiri. Habis berwudu, salat. Yang tahan wudu, berwuduklah. Apalagi di zaman makin banyak orang jahat sekarang nih, jemaah. Berwuduklah. Berwudu itu salah satu cara kita melindungkan diri dari jahat orang. Jemaah. Jadi kalau dah batal wudu, berwudu balik. Dah batal wudu, berwudu. Kalau yang sanggup, jemaah. Sebab banyak orang niatnya jahat, insya Allah biasanya kalau kita ada wudu, boleh dia terhalang. Habis berwudu, solat sunat wudu. Untuk solat sunat wudu, dalam kitab kita ini disebutkan cukup niatnya usalli. Usalli. Habis berwudu, usalli.
Ya. Adapun salat sunat berwaktu. Salat sunat berwaktu dan yang bersebab. Berwaktu dan yang bersebab. Niatnya dua saja. Jamaah. Niatnya dua saja. Seperti solat sunat zuhur. Seperti solat sunat zuhur. Solat sunat zuhur ini, supaya paham kita, itu 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. Cuma yang 4 ini 2 kuat, 2 tak kuat. Jamaah. 2 kuat, 2 tak kuat. Kalau pakai bahasa Arab, yang kuat disebut muakkad, yang tak kuat disebut ghairu muakkad. G-H-A-I-R-U. Ghairu muakkad. Jadi, untuk sholat sunat zuhur, sebetulnya 4 rakaat. Sebelum zuhur, 4 rakaat. Sesudah zuhur, 2 salam, 2 salam. Atau sekaligus 4 salam. Boleh. Yang 4 itu 2 muakkad kuat, 2 tidak kuat, ghairu muakkad. Maksudnya kuat ini anjuran agama. Agama menganjurkan kuat kali yang 2. Yang 2 tak kuat. Tapi selama ini kita kerjakan 2. Itu yang kuat. Jamaah. Nah, untuk solat sunat zuhur, sebelum maupun sesudah. Sebelum maupun sesudah. Ini bersebab kita mengerjakan dia sebab kita mengerjakan solat zuhur. Itu bersebab, ya, Pak. Itu bersebab. Jadi ada 4 sebelum, 4 sesudah, 2-2 boleh, sekaligus 4 boleh. Yang 2 muakkad kuat, 2 ghairu muakkad tidak kuat. Yang selama ini kita kerjakan yang mana? Langsung itu disebut yang kuat. Nah, ini solat sunat ini, solat sunat rawatib ini bersebab. Sebab kita kerjakan induknya, maka dia ikut. Induknya itulah solat zuhur contohnya, jamaah. Nah, niatnya cukup 2. Usalli zuhru. Usalli zuhra. Tak perlu kita sebut usalli sunnataz zuhri. Kata-kata sunatnya itu tak perlu. Tak perlu. Bukan salah. Usalli sunnataz zuhri. Oh, salah. Tidak. Tak salah. Tak salah, jamaah. Cuma yang penting 2 saja. Usalli zuhur. Sengaja aku solat zuhur. Maknanya itu solat sunat zuhur. Perlukah pakai qobliyah ba'diyah? Memang khilaf ulama. Jamaah.
Ada yang bilang pakai, ada yang bilang tidak. Jamaah. Usalli yang biasa kita pakai. Usalli sunnataz zuhri qabliyatan. Biasanya. Perhatikan. Usalli sunnataz zuhri qabliyatan. Perlukah pakai sunat? Tak perlu. Karena dia solat sunat bersebab. Jadi kalau pakai sunatan salah? Tidak. Malah dapat pahala. Menyebut qabliyatan khilaf. Sebahagian ulama mengatakan wajib, sebahagian tidak. Pendapat yang mengatakan tidak wajib itu yang kuat. Pendapat yang mengatakan wajib itu lemah. Tapi bukan salah. Selama ini kan kita pakai itu. Usalli sunnataz zuhri qabliyatan. Jamaah. Kalau kita enggak pakai kata-kata qabliyatan, usalli sunnataz zuhri qabliyatan, enggak kita pakai. Ada ulama bilang sah, ada ulama bilang tidak sah. Kalau kita pakai, semua ulama bilang sah. Jadi jangan bingung. Jadi kalau solat sunat berkait sebab, sebut dua. Usolli dan sebabnya apa. Tadi kan sebabnya solat zuhur. Usolli zuhri. Usolli zuhra. Cukup dua. Apa contohnya lagi? Idul Fitri. Idul Adha. Itu contohnya. Usolli sunnata Idul Adha. Itu salat terkait waktu. Ya. Kapan kita salat Idul Adha? 10 Dzul Hijjah. Kapan salat Idul Fitri? 1 Syawal. Oh enggak, saya besok mau salat Idul Fitri. Oh enggak boleh. Ini terkait waktu. Selama ini usolli sunnata Idul Fitri. Tak salah, bagus. Tapi enggak pakai kata-kata sunat pun sah. Usolli Idul Fitri. Kalau secara sekolah Arab. Kalau bahasa kita usolli Idul Fitri. Usolli Idul Fitri. Boleh. Cukup dua tu aja jemaah. Usolli Idul Adha. Cukup dua tu. Boleh. Ya, ada istilah-istilahnya di sini. Bagi kita tak perlu. Jemaah. Supaya jangan salah. Bagi yang sudah habis qada'annya, buatlah solat-solat sunat itu. Ya. Sekarang kita sedang ada kesempatan, kerjakan. Ya, sekarang ada kesempatan kerja. Sebegini, mati itu nggak ada hubungan dengan apapun. Dengan apapun nggak ada hubungan. Jangan dikira yang sehat lebih belakangan dari yang sakit. Jangan dikira yang tua lebih dulu dari yang muda. Nggak ada hubungan. Dia mah, sehat kalinya dia awak tengok. Baru 3 hari yang lalu cek kesehatan. Sehat kali semua. Enggak, wah. Sampai pihak kesehatan pun mak salut. Abang, sehat kali. Tahu-tahu is dead. Bahasa awak anak-anak dulu, is dead. Dia maafkan. Tahap artinya enggak tahu. Yang jelas is dead, terkapar aja dah. Bisa awak nengok orang sakit, yang nengok lebih dulu meninggal. Enggak tahu kita jemaah. Sama sekali enggak tahu. Ya tadi masih solat Jumat lagi sama kami, kata orang tu. Malamnya selesai. Jadi sebelum pulang, siapkan bekal. Banyak-banyakkan solat sunat. Qada'an dah habis, baca Quran. Alhamdulillah, hari ini tak tahan awak lama kali baca Quran. Biasa dapat awak setengah jam. Ini
dapat 15 menit dah. Alhamdulillah, duduklah dulu. Dah, tutup Quran. Bantai solat sunat mutlak. Ya, oke ya. Jadi kalau solat sunat mutlak niatnya cukup usolli. Mau tambah panjang boleh. Itu aja udah cukup. Solat sunat yang terkait sebab, terkait waktu, dua aja. Usolli apa? Kalau sebabnya karena solat zuhur macam tadi, usolli zuhra. Kalau solat terkait waktu Idul Fitri, contohnya usolli Idul Fitri. Lidah kita tak apa, usolli Idul Fitri boleh, tak apa aja, ya. Tapi kalau solat fardu, solat fardu cuma 5, jangan tambah-tambah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cuma 5 aja yang wajib. Jangan tambah-tambah. Jemaah. Oke. Niatnya mesti ada 3. Niatnya mesti ada 3. Usolli fardhu apa? Usolli fardhu subh. Usolli fardhu zuhri. Usolli fardhu asri. Usolli fardhu maghribi. Usolli fardhu isya. Mesti ada 3. Mesti ada 3 jam. 3 ini kalau diterjemah ke bahasa Indonesia jadi 5. Sengaja aku solat fardu subuh. Sengaja aku solat fardu zuhur. Sengaja aku solat fardu asar. Sengaja aku solat fardu maghrib. Sengaja aku solat fardu isya. Jemaah. Nah, ini dulu. Ringkas. Cuma kalau kita sholat berjamaah, ya tambah 1 lah. Makmum. Kalau tak ditambah 1, sholatnya tetap sah. Tetapi hitung sholat sendiri. Imam pun tambahlah imam. Kalau tak ditambah, sholatnya sah. Berjamaahnya sah. Jadi imam tak wajib sebut imam. Sholat berjamaahnya sah. Tapi makmum kalau mau jadi makmum, ya sebutlah makmum. Lain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, makmumnya tambah 1. Makmum. Usalli fardal Jum'ati makmum. Wajib. Kalau imam, usalli fardal Jum'ati imam. Kalau nggak sebut, tak sah. Ya, sampai sini paham nih? Adapun yang lain-lain itu sunat, tengok ya. Ini bahasa Arab dulu, nanti saya terjemah Indonesia. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala 10. Itu lebih dari yang 3 itu sunat. Kalau bahasa Indonesia, sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat tunai menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. 14. Itulah bangsa enggak masuk-masuk. Allah. Imam dah ya Allah aja. Jadi kalau belum mahir, ambil yang 3 aja. Usalli fardal maghribi makmum. Siap dia. Allah Akbar. Selesai ini. Allah. Wak, 1 wak, kata anak-anak beli. Kan di luar itu dia udah terganggu lagi. Allah.
Hoi, ribut kalian. Allah, abang tu pun bakar. Wangi pula, dah tak tahu lagi. Kalau belum mahir, kalau bahasa Indonesia ambil 5, bahasa Arab ambil 3. Usalli fardal isya'i. Kalau Indonesia, sengaja aku sembahyang solat, sengaja aku solat fardu isya. Sekejap, Allah Akbar. Karena jadi makmum kita tambah 1. Kalau Arab jadi 4, kalau Indonesia jadi 6. Sengaja aku solat fardu isya makmum. Allah, ada. Enggak Pak, awak mau tantangan nih, yang panjang katanya. Buatlah kata. Habis itu tak bisa-bisa. Baru awak teleponnya, apa doanya Pak supaya bisa? Katanya. Ambil yang pendek, awak ambil yang panjang nih. Katanya. Itulah namanya mantiko. Ya, ada yang pendek, mau yang panjang. Kalau udah mahir, buat. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Udah mahir. Ini kita belum mahir. Dan dah usah. Awak kalau Arab belum ngerti Pak. Yang Indonesia, buat. Panjang kali Pak. Ada. Susah. Ya, jadi yang wajib itu cuma 3. Usalli farda subhi. Salli farda zuhri. Salli farda asri. Salli farda maghrib. Salli farda isya. Itu aja yang wajib. Ya, Allah Akbar. Dah sedap. Ini kadang-kadang imam pun dibatalkannya. Allah Akbar. Batalkannya nih. Tak apa maksudnya. Tak reti ya. Hati belum pas. Kalau mau pas dia pakai water pass. Cara orang dulu, bangunan kan ada water pass. Pakai water pass. Supaya pas. Ya. Nah, itu nanti namanya usul itu qasad. Fardonya itu ta'arrud. Kata subuh, zuhur, asar, isya namanya ta'yin. Istilah kita itu kalau tak mengerti tak apa dosa. Yang penting 3 itu ya. Kalau bahasa Indonesia, sengaja aku sholat fardu maghrib makmum. Dah, Allah aman ya. Wa fil fardhi niyatul fi'li wa ta'yinu subhan al-ghairaha. Wa niyatul fardiyati lil balighin. Yalah. Kalau anak-anak tak usah sebut fardu pun tak apa-apa. Anak-anak yang belum balik, dia solat juga, tak disebutnya usolli fardal maghribi, tak apa-apa. Namanya anak-anak, belum wajib solat. Macam kita, sebutlah usolli fardal. Macam kita ni dah wajib solat. Wa yustahabbu dzikru adad rakaati, menyebut rakaat. Salasa rakaatin, rakaataini, arba'a rakaatin, itu sunat saja. Wal idhafatu ilallahi, itu juga sunat jamaah. Itu juga sunat. Tak usah pakai kata-kata lillahi ta'ala, tak apa-apa. Jadi sebetulnya enak solat. Jadi tak ada istilah tak masuk. Tak masuk itu tak ada. Kalau tak masuk, absen lah. Jamaah. Tak ada. Masuk aja semua. Slow. Ngantuk tidur. Habis bangun, baru solat. Mak udah masuk zuhur nih. Ngantuk kali awak. Ada tidur. Tapi enggak enak lah awak. Ada solat. Nah, tapi ngantuk awak. Pergi tidur. Kata awak. Tapi tak enak lah. Ada pergi. Inilah yang bangsa mantiko ni. Tidur, ngantuk tidur. Aduh, dah azan pula. Kenapa rupanya? Aku lapar. Ya udah makan. Aku lah. Tapi tak enak lah awak. Belum solat. Ada pergi solat.
Cuma kalau lapar sholat gini nggak khusyuk. Alah, kata awak, model kita nih mau lapar, mau kenyang, nggak khusyuk juga. Udah pergi makan. Habis itu baru sholat. Maksud saya apa jemaah? Laksanakan agama ini dengan riang gembira. Kecuali lah kalau tidur kita, waktu sholatnya habis. Lain hal jemaah. Assalamualaikum. Salam. Ya, apa nih nggak sholat? Kata kawan yang mau ke Musola Al-Anwar. Awak baru pulang kerja, duduk-duduk kipas. Nanti lah. Duduk-duduk dulu. Ada benar nih. Ini ada benar. Duduk dulu berkipas-kipas, slow-slow. Kalau perlu mandi dulu. Habis mandi, rasa lapar makan. Baru sholat. Ini pulang kerja, masih aroma badan, bau kerja, belum makan, pergi sholat. Ini ibadah nih penting. Jadi kau pikir duduk istirahat itu tidak ibadah? Aku malam, tak usah tidur. Sholat sunat terus. Aku mau ibadah aja, tak usah nikah kawin. Aku siang, mau aku puasa terus. Sampai kabar itu ke Rasulullah. Kata Rasulullah, aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku berbuka, aku pun juga nikah kawin. Ditegur Rasulullah. Tak bisa aja mau. Cuma janganlah selu kali pula. Pulang kerja, duduk, berkipas, merokok, minum, makan, habis itu tidur, bangun tidur, main kartu sekejap, atau main catur. Mau dekat asar lah, belum sembahyang. Kan petugas masjid betulkan mic. Tengok, ini namanya cemkune. Ini namanya cemkune. Jangan, tak betul jamaah. Kalau cara perempuan pula, entah arisan, entah undangan, entah apa, begitu. Tapi kalau kira-kira nanti ini ke ujung-ujung waktu, jangan, sholat dulu. Jamaah, sholat dulu. Nggak ada ibadah yang lebih tinggi di atas sholat. Nggak ada. Haji pak, bawah. Paling tinggi, sholat. Tapi kenapa haji heboh kali pak? Itu karena kita orang sini jauh ke sana itu aja. Kalau orang sana nggak heboh aja mah. Orang Arab nggak ada heboh-heboh, pergi aja dah. Macam kita pergi mau beli ke kedai, tak beli korek api, tak beli gula, dah pergi aja. Kita sini nih heboh kali. Sampai marhaban, sampai apa-apa semua. Kalau sekarang pakai hadroh, pakai undangan, pakai ini kayak terata. Pakai pelaminan, macam kawin kali keberapa dia, jamaah. Papan bunga. Bukan salah, bukan. Saya mau menjelaskan karena kita jauh. Terusnya payah, mahal. Tapi status ibadah itu tetap di bawah sholat. Nggak ada di atas sholat. Dah. Jadi jamaah, untuk sholat yang 5 waktu, niatnya cukup 3. Saya mau lebih. Bagus. Usalli fardhu subhi rak'ataini. Tambah lagi pak. Bagus. Adaan. Awak berjamaah. Makmuman. Tambah lagi lah pak. Mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Tapi kalau belum sanggup 10 kosa kata ini, ambil 3. Allahu Akbar. Ini Allah. Lama kali tak apa-apa begitu. Kasihan, capek badan kita ini ya, Mak. Imam sudah sampai ghairil madu, orang sudah amin. Kesudahan dia menghukum dirinya sendiri. Ini kurasa kena kebanyakan dosa aku nih, payah kali ini. Nggak ada. Kalau belum mahir, jangan dulu. Sama dengan kita semua jamaah. Belum
Belum mahir lakukan ini, lakukan yang bisa dulu. Nanti kalau udah mahir, barulah jamaah. Kan? Nah, ingat-ingat ya. Termasuk menambah wal adai wal qadai, itu pun sunat. Saya kata si fulan-fulanah ada qadaan solat. Tak banyak Pak, dua aja itu. Satu qadaan maghrib, satu qadaan zuhur. Cuma dua itu singan. Cemana niatnya? Mestikah pakai qadaan? Tidak. Tidak wajib. Jam berapa ini? Jam 3 siang. Oh, semalam maghrib saya ada tinggal sholat, lupa, ketiduran, capek kali. Sekarang jam 3 siang, saya mau qada maghrib lah. Allah usalli fardal maghrib. Maka dengan sendirinya sholat ini jadi sholat qada. Kurang enak rasa hati awak, Pak. Ada apa? Usalli fardal maghribi qadaan. Jadi tak pakai qadaan pun sudah sah. Ya, boleh paham insyaallah? Ya. Ini harap dipahamkan betul-betul. Jangan salah-salah. Supaya ibadah kita ringan, mudah. Sebab kalau kita salah-salah, nanti takutnya salah terus ibadah kita. Dah, seterusnya. Wajibu an yaqarinan niyata bitakbirat. Ini saya mau ingatkan serius. Yang wajib itu takbiratul ihram, yaitu mengucap Allahu Akbar. Itu yang wajib. Mengangkat tangan hukumnya sunat. Karena ada juga tertengok awak. Kita nengok-nengok gini nggak boleh. Berarti kita memata-mati ibadah orang. Tak boleh. Tertengok kita juga. Atau malah. Jadi waktu tangannya diangkat, mulutnya qomat kamit, suara nggak ada. Atau mulutnya tidak nampak qomat kamit, hanya angkat tangan. Solatnya nggak sah. Karena mengangkat tangan sunnah. Nggak usah diangkat tangannya pun sholatnya sah. Yang wajib mulut bilang Allahu Akbar. Nggak usah kuat, sekedar kita dengar aja. Ini banyak yang salah. Nanti kalau kita kasih tahu, dia bilang kan Allah Maha tahu. Ya, sejak kapan Allah tak tahu? Nanti kalau kita bilang, itu kan kerja ulama saja itu. Kita kata kalau nggak ikut ulama, ikut siapa? Ini saya mau bagi tahu jemaah. Jadi mengangkat tangan itu sunnah. Yang wajib mengucap Allahu Akbar. Berikut memang sedikit sulit. Kita ambil niat yang 3 saja. Usalli fardal maghribi. Usalli fardal zuhri. Usalli fardal asri dan seterusnya. Kita ambil yang 3. Niat itu wajib berbarengan dengan mulut mengucap Allahu Akbar. Niat itu wajib berbarengan dengan mulut ketika mengucap Allahu Akbar. Jadi waktu mulut kita Allahu Akbar, disitulah pasang niat. Itulah yang dibilang nggak masuk itu karena niatnya panjang. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmuman mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Padahal Allahu Akbar cuma 8 huruf. Maka kalau belum pandai 3 aja. Usalli fardal maghribi. Sudah. Allahu Akbar. Jadi mulut mengata Allahu Akbar, hati berniat. Sekarang saya tak angkat tangan. Allahu Akbar. Jadi mulut saya Allahu Akbar, hati saya pasang niat. Usolli fardhu maghribi. Tengok ya. Allahu Akbar. Nah. Dia 8 yang 11 tadi. Allah sedang Allahu Akbar, hati mau niat, terbayang muka musuhnya. Alah.
Astagfirullah. 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 Allah. Terbayang muka si Fulan belum bayar hutang. Begitu terus jamaah. Kasihan. Jadi kalau belum mahar 3 itu aja. Usalli fardal maghribi, usalli fardal isya, seterusnya. Allah Akbar. Nah, cuma ulama kita mazhab Imam Asy-Syafi'i ada menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Janiyah. Seandainya sulit kali berbarengan niat dengan ucapan Allahu Akbar itu. Sulit kali dah dicoba-coba. Padahal kita ngambil 3-nya. Usalli fardal maghribi, usalli fardal isya. 3-nya yang kita ambil. Tapi terasa sulit. Maka boleh sejenak sebelum takbir. Sebelum takbir boleh. Tapi jangan jauh kali jaraknya. Misal kata Allah Akbar. Sebelum Allah Akbar itu sikit boleh pasangnya. Nah, itu disebut ulama dalam kitab jamaah. Jadi, mestinya kan dia berbarengan. Allahu Akbar. Apa ya udah dicoba dia apa ya? Sebelum Allah Akbar. Sebelum itu kira-kira. Sikit boleh pasangnya. Usalli fardal maghribi. Allahu Akbar. Boleh. Ada ulama kita mengatakan boleh. Jadi kalau terasa sulit, amalkan itu. Jamaah. Amalkan itu. Jadi sap, lurus, kata Tuan Imam. Oke, kita pun lurus. Allahu Akbar, kata Imam. Oke, kita pun. Belum lagi takbir kita udah niat, tapi dekat jaraknya, dekat. Dalam hati, usalli fardal isya. Allahu Akbar. Boleh. Jamaah, boleh. Tak ada masalah insyaallah. Oke ya. Mengangkat tangan hukumnya sunat. Yang terbaik, jempolnya di bawah cuping, jari telunjuk di atas. Ini yang terbaik. Jemaah. Laki-laki, perempuan katupkan sikit. Yang terbaik. Jadi angkat, Allah bar jatuh. Ada juga, gitu. Boleh. Tak ada masalah. Jemaah. Boleh. Itu boleh. Di mana letak tangan? Di bawah dada. Ada yang meletak di dada. Ada yang lepas. Ada yang di atas lambung sebelah kiri. Ada yang gini saja dia. Di atas pusat. Jadi ini pusatnya, di atas pusat gini. Ada yang pusatnya di atas tangannya. Gini jamaah. Mana-mana boleh. Masing-masing jamaah. Ya, yang gini salah. Tapak tangan dengan tapak tangan berhadap-hadapan. Allah Akbar. Itu salah. Tapi tak sampai batal sholat. Tak sampai batal. Ada yang sampai bahu saja. Udah itulah pemahaman. Silakan jamaah. Dan mengangkat tangan hukumnya sunat. Jangan gara-gara mengangkat tangan silaturahmi kita putus. Kode-kode gitu dia sama kawannya ngasih tahu. Yang ini kalau angkat tangan kayak gini. Enggak boleh. Enggak boleh karena mengangkat tangan sunat. Yang wajib mengucap kalimat Allahu Akbar. Nah, itulah rukun yang pertama. Niat. Jamaah. Itu rukun pertamanya. Hati-hati. Rukun kedua, mengucap Allahu Akbar yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratu artinya takbir, ucapan Allahu Akbar. Ihram artinya pengharaman. Jadi dengan kita takbir yang sebelumnya benda itu halal, sekarang tetap halal, tapi tak boleh kita lakukan. Melakukannya haram. Contoh, air minum ini benda halal. Sebelum kita takbir, halal kita minum. Maka setelah takbir, dia tetap benda halal, tapi haram kita minum. Itu disebut takbiratul ihram.
takbir pengharaman. Nah, Allahu Akbar. Berapa lama panjang la Allah Allah? Itu berapa lama panjangnya? Sepanjang-panjangnya 7 alif. 1 alif 2 harokat. Jadi 14 harokat sepanjang-panjangnya. Boleh. Allahu Akbar. Boleh. Kalau panjang kali tak boleh, jadi batal. Yang betul ya, jangan salah-salah. Lidah tak ada masalah. Jangan nanti salah-salah, ha besar jadi ha kecil. Allahu Akbar. Oh. Yang dengar baru mantap imam kita nih, kan? Jadi Arab. Ada yang tajam lagi. Allahu Akbar. Oh, awak yang dengar, wah mantap imam nih, padahal salah. Ada yang kaf jadi kaf. Allahu Akbar. Mak kata makmum, ini baru imam kita, padahal salah. Ya, tapi sedap kata orang itu, salah kata kita. Jadi nomor 1 jangan sedap dulu, betul dulu. Ya maaf, salah. Tapi dialek nggak bisa diubah. Maksud saya gini, yang penting lidahnya bacanya benar. Nadanya mau nada apa terserah. Kadang-kadang kan pengaruh juga, itu tak ada masalah. Yang penting huruf itu betul, jemaah. Allahu Akbar, sudah. Dah, yang macam kita hari-hari udah betul sudah. Dah, jangan diubah, udah betul. Takut awak dengan ngaji gini jadi ragu dia. Jadi takbir awak selama ini cemana? Udah betul dah. Cuman untuk menguatkan saja ya. Dah. Enggak pandai Pak awak baca itu bahasa Arab. Pakai bahasa saya orang Indonesia, bahasa Indonesia boleh Pak? Boleh. Wa yutarjimul ajib ayyudatin sya'a. Kalau memang betul-betul enggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa apa yang dia bisa ngerti, boleh. Tapi saya rasa lah, ini saya rasa aja. Kalau cara kita percut ini, anak PAUD pun udah bisa. Sekarang anak-anak kecil joget TikTok, udah pandai orang. Kan? Apalagi baca Allahu Akbar. Jadi ini hukum saja, penjelasan ulama. Tapi cara kita insya Allah bisa. Lidah tak ada masalah. Lidah tak ada masalah. Jamaah. Maksud saya tak ada masalah. Memang itu bawaan lidah dia. Ada dilatih. Memang itu juga. Ya udah tidak apa-apa. Jamaah. Cuma kalau nggak pandai dia, wajib dia belajar. Walaupun tak pergi kemana-mana. Wajib. Jamaah ya. Dia wajib belajar. Biarlah sampai tertunda sholat sekejap demi belajar itu. Nggak apa-apa. Sebab nanti yang wajib diucapkan dalam sholat itu ada 5. Nomor 1 inilah dia. Takbiratul ihram. Wa yushtaratu isma'u nafsihi takbira. Wajib dia mendengar takbirnya itu. Disyaratkan memperdengarkan dirinya akan takbir itu. Jadi kita wajib. Jadi tak bisa dia tak sah. Tangan diangkat, mulutnya nggak ada ucapan. Nggak sah. Jadi mesti diucap. Allah Akbar. Cuma, kalau kita sholat berjamaah, makmum jagalah adab. Janganlah takbir kita lebih kuat dari takbir imam. Salah. Batal sholat? Tidak. Tapi kurang baik. Kecuali kalau memang suara kita bangsa kuat, besar. Misalnya kata jenis bass jamaah. Tak apa-apa. Tak ada masalah. Ini kadang Allah Akbar kata imam. Dia Allah Akbar. Allah. Kurang baik. Ya. Begitu jugalah bacaan dan seluruh rukun dalam solat yang sifatnya bacaan. Takbir. Al-Fatihah. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Solawat pada tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salam pertama. Lima-lima ini wajib telinga kita dengar. Awas. Lima-lima ini telinga kita wajib dengar. Karena yang lima inilah rukun ucapan. Istilah Arabnya rukun qauli. Yang lima ini rukun ucapan. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, solawat pada tahiyat akhir, salam pertama. Ini wajib kita dengar. Nah, jadi tak bisa tahiyat gerak bibir saja atau diam saja, nggak bisa. Jamaah, ini harap difahamkan. Malam ini dulu. Niat dan takbir. Jamaah, ini dulu. Tapi saya sudah ingatkan, mengangkat tangan hukumnya sunat. Insya Allah dalam malam Ahad berikutnya, rukun ketiga. Berdiri bagi yang sanggup. Lepas ini kalau ada dialog, kita dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.